Kembali lagi di Agung Kota Mandiri Championship 2023. Masih di round Yes. ke-9. Namun hari ini kita berpindah ke kelas M1, baik di kelas M1 PlayStation maupun di M1 PC untuk balapan di Heres, lebih tepatnya di Sprint Race. Masih bersama saya Ariel dan juga ada Brolis di sebelah saya. Ada juga Om Fernandoli selaku race director juga camp director yang akan memandu jalannya balapan di malam hari ini. Tentunya kita akan diawali dengan kelas M1 PlayStation untuk sprint session ya untuk race kita malam hari ini. Tapi sebelum itu tentunya kami berterima kasih banyak sekali kepada Agung Tahta Mandiri selaku sponsor utama kami di tahun ini. Ada juga MGPI serta Indomotor Racing selaku media partner yang sudah mensupport berjalannya Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Mungkin tahu berlama-lama lagi, kita akan saja menyaksikan untuk sprint race di kelas M1 PlayStation. Tadi juga mungkin teman-teman udah ada yang lihat qualifyingnya untuk kelas PS maupun di PC. Jadi kita lihat dulu sekarang untuk ada line up di kelas M1 PlayStation sebelum memasuki balapan di sprint race. Dan ini dia, kita sudah berada di track di sirkuit Jerez di Spanyol. Dimana, yes, kita sudah berada di kelas M1 PlayStation untuk menyaksikan sprint race pada malam hari ini. Akan tetapi, mari kita lihat dulu untuk klasemen sementara mana Miki Raikkonen memimpin klasemen dengan perolehan poin 273 poin, Düsseldorf Ross Kevin dengan perolehan poin 196 poin, dan Raung di posisi ketiga dengan perolehan poin 176 poin. Ray Juliansyah mendapat klasemen keempat, Fadli Ramadan di posisi kelima, Bima Suritama di klasemen ke-6, Combat 55 di klasemen ke-7, Kiki Kens di klasemen 8, dan ada Zidan Agustian yang menutup klasemen di posisi ke-9. Itu dia untuk klasemen sementara di kelas M1 PlayStation, yang dimana yes, sesaat lagi kita akan menyaksikan sebuah race-nya. Tetapi mari kita lihat dulu untuk starting grid, yang dimana kalian bisa lihat nomor 49 yaitu Miki Raikkonen dan Ray Juliansyah akan memulai balapan di front row, disusul oleh Raung di posisi yang menutup row pertama. Ross Kevin akan memulai start dari posisi 4, disusul oleh Bima Suryatama dan Fadli Ramadan. 2 KTMs berada di row kedua. Dan itu dia untuk starting grid kita di row pertama dan juga row kedua untuk malam ini di kelas M1 PlayStation, di mana ada 6 rider yang siap untuk menjalankan balapan. Untuk compound bound sendiri, yes, kita akan berkaca kembali di mana race sebelumnya, di mana tapi untuk race di M1 PlayStation, lebih tepatnya di sprint race ini menggunakan tire wear off, maka dari itu kemungkinan besar para rider akan menggunakan compound yang mungkin akan memilih yang jauh lebih lunak untuk melibas tikungan demi tikungan, dikarenakan yes, di sini untuk sprint race kita memiliki regulasi yaitu tire wear off dan juga fuel consumption-nya itu off, jadi mereka bisa untuk mengeluarkan performa terbaik mereka semaksimal mungkin di sprint race setiap race-nya. Salah satunya adalah di Jerez Race di round ke-9 Agung Tahta Mandiri Championship pada malam hari ini. Dan itu dia untuk pemilihan ban, yang mana seperti biasa soft, medium, hard untuk slick tire di front dan rear tire, dan ada rain type-nya yaitu soft dan medium saja untuk di kedua bannya. Tapi dari prediksi BMKG kita masih belum melihat untuk prediksi cuaca akan hujan, maka dari itu kita akan lebih berfokus pada slick tire, yang mana juga ini adalah tire consumption yang off. Maka dari ini itu akan menjadi sebuah benefit tentunya untuk semua para rider untuk menggunakan performa mereka semaksimal mungkin, yang seperti saya sebutkan sebelumnya, dikarenakan no tire off dan juga no fuel consumption. Jadi mereka bisa menggunakan full power 3 tanpa mengkhawatirkan juga bensin mereka habis, dan tentu juga untuk ban
motor mereka. Sesaat lagi kita akan menyaksikan kelas M1 PlayStation di sprint race pada malam hari ini setelah tadi di beberapa jam sebelumnya sudah menjalankan qualifying section untuk di kedua kelas yang sama, M1 PlayStation dan juga M1 PC. Yes, dan ini dia kita sudah memasuki starting grid di Circuito de Jerez Angel Nieto Spanyol yang sekarang nampaknya dipimpin oleh rider number 47 yaitu Miki Räikkönen tandem dengan Ray Juliansyah yang akan start di posisi top 2. Ada Raung juga di posisi ketiga, and he make it into the finish dengan semua nomor yang sama, entah kenapa setelah helm yang sama sekarang nomor yang sama, but off the grid we go, langsung saja melesat Miki Räikkönen, nice start, nice movement, lightning start untuk Miki Räikkönen dengan sangat luar biasa. Sementara itu Ray Juliansyah yang harus terpental jauh ke posisi keempat, turun 2 grid dari starting grid sebelumnya, dan sekarang kita lihat Raung naik ke posisi kedua. Kevin akan menantang memasuki posisi ketiga, akankah ia kembali lagi bisa mendekati Miki Räikkönen seperti di race sebelumnya yang dimana Miki pun mention bahwa perkembangan dari Kevin ini sudah sangat potensial dan sudah menjadi ketakutan tersendiri untuk Miki Räikkönen di track demi track yang akan datang. Nah, sekarang kita lihat Kevin is still in third, sedang mencoba sebaik mungkin untuk race dari starting position yang bisa dibilang di luar dari top 3, dan sekarang sudah menyentuh posisi ketiga di top 3 inter backstretch masuki turn ke yang tajam ini. Kalau saya turn 6 atau berapa, kita lihat tampaknya harus melebar bagi siapakah itu? Apa Kevin? Ya, saya Kevin. Sangat sayang sekali di turn 6 nampaknya terlalu late break dan juga speed yang terlalu ekstrim memberikan ia overshoot barusan di turn 6. Ya, semua orang sudah masuk ke turn ke-8, ada kontak di turn ke-8 antara 2 KTM antara Bima Suryatama dan juga Fadli Ramadan. Sementara ini Bima Suryatama masih melawan rekansi masih ada dalam Kevin try to fight back tapi sempat menyentuh dari seorang Bima Suryatama, membuat Bima Suryatama terlempar ke posisi terakhir menuju ke turn ke-11. This is very fast corner until to the final corner yang mana tikungan yang sangat ikonik di Jerez ini, yaitu Jorge Lorenzo Corner masih bersama onboard dari RC16 yang dari oleh Bima Suryatama setelah tadi sempat terkalahkan dari seorang Ross Kevin. Going to the main straight yang kalian bisa lihat, Miki still leading race oleh Raung dan Ray Juliansyah. Fadli on the 4 disusul oleh Kevin yang terlihat tadi melebar saja di turn ke-6 di Dani Pedrosa dan benar saja melakukan hal yang sama di turn 1, membuat mistake. Nampaknya sebuah disaster dilakukan oleh seorang Ross Kevin pada malam hari ini. Sementara kita beralih kepada roll ke depan, battle for the first position with Ray Juliansyah, yang mana rekan tim yang masih memimpin jalan balapan yaitu Miki Räikkönen. Nampaknya juga semoga saja juga Raung yang nampaknya memiliki pace yang cukup baik pada malam hari ini, semoga tidak mendapatkan bad luck lagi dan bisa mencicipi podium pada malam hari ini, yang mana kita sudah berlong straight going for the Dani Pedrosa corner on the turn 6, going for the late break. Kita akan bisa lihat Ray Juliansyah on the inside line, very classy overtaking maneuver dari seorang Ray Juliansyah. Walaupun potensi sayang sekali Kevin membuat mistake di tikungan ke-6 yang sebelumnya membuat hal yang sama, tapi kali ini dirinya harus terjatuh di tikungan tersebut. Yes, double nightmare untuk RS Kevin nampaknya dalam 2 lap pertama yang kita lihat juga hanya ada 6 lap untuk sprint race di Circuito de Jerez Angel Nieto round ke-9 kali ini, dan kita lihat Raung dengan segala fokusnya berusaha untuk stay di top 3 setidaknya meskipun sudah di overtake kembali oleh Ray Juliansyah yang berhasil naik kembali ke posisi kedua ke starting positionnya. Sementara itu Kevin yang tadi kita lihat harus terjatuh di turn 6 lagi-lagi, harus mengalami hal yang tidak baik untuk nasibnya. Sekarang nampaknya sudah tidak ada harapan untuk bisa bertarung melawan rivalnya yaitu Miki Räikkönen yang mungkin terjadi di beberapa race sebelumnya, tapi nampaknya hari ini harus tunduk terlebih dahulu dan bahkan ada di posisi terakhir. Kita lihat dia masuk ke turn 1, Miki Räikkönen so far so good, no pressure at all dengan fast lap di tangannya. Rider nomor 49 ini sudah berhasil masuki lap ketiga dengan sangat aman dan juga berhasil menembus barrier 1,2 detik gapnya ke posisi kedua. Ada siapa kayak itu tiba-tiba masuk ke grid kami, tapi nampaknya tidak akan terhubung ya untungnya karena race sudah dimulai. Kita memasuki turn kelima di situ Pons Kurva yang nampaknya akan kembali memasuki long straight. Yes, masih bersama Miki Räikkönen yang nampaknya terlihat kembali unbeatable for this tonight race. Mendapatkan fastest lap, no track limit for Miki, dan juga unbeatable. Tidak ada satu rider yang bisa mendekati dirinya. Walaupun juga dari di belakangnya terlihat Ray Juliansyah yang ingin berusaha mengejar, akan tetapi Miki masih memiliki pace yang cukup kencang. Sementara ini nampaknya bad race untuk seorang Ross Kevin di sprint race pada malam hari ini. Terjatuh di turn ke-6 membuat dirinya kehilangan banyak waktu, kehilangan banyak posisi
tentunya. Dan yes, tersisa 3 lap lagi. Akankah Kevin bisa memaksimalkan 3 lap tersisa nanti sebelum kita masuk ke final lap? Sementara itu kita akan beralih kepada Bima Suryatama. Again and again, battle for KTM yang selalu terjadi setiap season di Agung Tata Mandiri Championship di kelas M1 PlayStation. Teammate rasa rivalitas ini yang selalu terjadi antara mereka berdua, Bima Suryatama dan Fadil Ramadan, saling kejar-mengejar untuk mendapatkan posisi keempat pada race pada malam hari. Dan yes, kita bisa lihat sedikit little bit wide dari Bima Suryatama on the exit, tapi masih bisa di recovery dan mulai mendekat kepada seorang Fadli Ramadan. Apa kita kedatangan tamu kembali yang tak diundang yang kembali masuk nampaknya. Tapi back terfokus dan ada lebih wide dari seorang Fadli Ramadan membuat seorang Bima Suryatama berhasil mendekatkan gapnya kepada rekan tim yaitu Fadli Ramadan. Akan kita menyaksikan 2 KTM for battle here untuk posisi keempat. Yes, tidak hanya perebutan posisi, tapi kita sempat lihat juga clash yang sedikit terjadi antara duo KTM yang tandem di posisi 4, posisi 5 dipimpin oleh Fadli Ramadan. Untuk sementara ini bisa kita lihat tadi di sebelah kiri layar sedang sangat fokus untuk mempertahankan pace-nya dari serangan Bima Suryatama yang tidak mau kalah tentunya di posisi kelima sana dengan gap hanya 0,1 detik menuju long straight di sini. Dan kita lihat akan ada keberanian dari Bima, tapi nampaknya masih untuk kita masih mendekat saja. Kontak kita lihat ada Bima juga Fadli kembali lagi harus elbow to elbow, fairing to fairing. Sangat luar biasa sekali pertempuran antara duo KTM Fadli Ramadan juga Bima Suryatama. Going into the sweeping corner, ada Bima yang mendapatkan sideline tapi nampaknya masih belum bisa untuk melakukan overtake up from the inside. Not yet, still a solid defense dari Fadli Ramadan yang menahan dengan sangat luar biasa memasuki sektor keempat turn 10 and also 11-12 yang sangat cepat di sini. Akankah Bima mendapatkan pace-nya? Tapi sayang sekali harus tertinggal 0,5 detik. Sekarang tidak ada harapan untuk bisa mengejar di lap kali ini. Di turn yang akan datang, turn ke-13 final corner. Juliansyah is going down in the final corner. Sangat disayangkan sekali. Harus kehilangan podium keduanya untuk sekarang ini memasuki lap kelima. Hanya 2 lap lagi sebelum mengakhiri balapan dan Rai Juliansyah harus menampil yang sangat pahit. Turun ke posisi ketiga memberikan Raung opsi posisi kedua. Dan nampak ini menjadi pemicu dari seorang Fadli Ramadan setelah melihat tadi ketertinggalan, tapi setelah jatuhnya dari seorang Rai Juliansyah, nampaknya Fadli try to build pace untuk mendekatkan kepada Rai Juliansyah. Akan tetapi di belakang dari seorang Fadli Ramadan juga ada yang ingin mendapatkan hasil yang sama, yaitu Bima Suryatama. Dan sedikit on the inside, very to the pace until the curve dari seorang Fadli Ramadan dan still safe. Dan sekarang Fadli going for the long straight menuju ke tikungan ke-6. Akankah ia bisa mendekat kepada seorang Rai juga? Tapi nampaknya terlihat dari camp dari Bima Suryatama, Rai cukup jauh dan nampaknya masih berada di posisi yang aman dari pengejaran Fadli Ramadan. Dan Fadli Ramadan is down on the turn 6. Sayang sekali Fadli Ramadan nampaknya memiliki pressure yang sangat cukup kuat dari rekan skimmer dan almost touching antara Kevin dan juga Fadli Ramadan. Dan Kevin berhasil meningkatkan posisi ke posisi kelima, build in the pace kembali. Dan nampaknya di sini Kevin masih ingin mendapatkan sebuah hasil yang lumayan untuk mendapatkan poin di klasemen tentunya. Yang dimana yes, Kevin di akhir sini nih, here we get the contact, another contact for Fadli to Kevin, membuat Kevin kembali terlempar ke posisi terakhir. Dan yes, Kevin harus benar-benar bersabar sekali nampaknya pada race pada malam hari ini tidak sesuai targetnya, membuat dirinya kehilangan banyak posisi. Dan here we go, kita melihat kembali kontak yang diberikan Fadli Ramadan ke Kevin di turn ke-9 tadi. Cukup keras tadi on the inside line dari Fadli Ramadan, membuat Kevin kembali terlempar ke posisi terakhir dan harus melihat. Kita lihat apakah reckless rider dari seorang Fadli Ramadan diberikan oleh seorang race direction kita pada malam hari ini. Yes, still good, tidak mendapatkan long lap penalty, tapi mungkin akan menjadi perhitungan yang cukup berbahaya. Bima Suryatama sementara itu harus menyusul rider keempat mungkin yang terjatuh untuk race kali ini. Dan sekarang Kevin mendapatkan chance lagi untuk bisa mengejar posisi keempat dalam final lap ini. Kita lihat sangat agresif sekali dari HRC Honda. Ini dia Kevin against Bima Suryatama going on wide. Sangat disayangkan sekali bagi keduanya dan entry yang cukup buruk ya barusan di exit. Untungnya masih bisa direcover oleh Kevin maupun Bima Suryatama, dan Fadli Ramadan bisa kabur dari kehektikan yang terjadi di posisi kelima, posisi ke-6. Masuki turn 6, hanya tinggal beberapa tikungan lagi sebelum mengakhiri balapan di Heres. Di sprint race untuk kali ini kita lihat Bima Suryatama trying to build up again untuk bisa mengejar Kevin yang sudah menggeser ke posisi ke-6 di sektor ketiga. HRC Honda atau KTM yang akan memenangkan posisi keempat untuk race kali ini. Kita lihat saja masih di 0,3 detik, 0,2 bahkan untuk Bima ke Kevin.
dan kita lihat ini dia sandwich Honda yang ditutupi oleh KTM untuk kali ini dan nampaknya sudah cukup solid. Miki Raikkonen di final corner, no pressure, no mistakes at all. Taking on the win again and again, back-to-back victory untuk Miki Raikkonen with fastest lap, crossing the line so effortlessly. Yes, another win for Miki Raikkonen dan good job for Raung. Finally Raung take the podium dan kalian bisa lihat Fadli mengamankan posisi 4 setelah battle 3-way battle antara rekan timnya sendiri Bima Sutama dan juga HRC atau Repsol Underrider dari seorang Gavin. This is the final result. Miki Raikkonen take the win. Disusul oleh Raung on the second dan on the third kita bisa melihat Rai Juliansa. Duo Grace ini berada di podium pada malam hari ini. Fadil Ramadan mengamankan posisi 4 disusul oleh Reus Kevin yang berada posisi 5. Bima Suratama sayang sekali harus finish di posisi ke-6 atau bisa dibilang posisi terakhir di kelas M1 PlayStation di round ke-9 pada malam hari ini di Agung Tata Mandiri Championship. Well, this is a good race untuk seorang Miki Raikkonen yang kembali mengamankan podium pertama dan semakin memberikan gap di klasemen tentunya untuk di top atau di pucuk yang lagi dingin banget ini. Miki Raikkonen nampaknya di sana tak terganggu sama sekali. Jadi ya mungkin kita akan berfokus di M1 PlayStation ini juga mungkin ke klasemen kedua dan seterusnya dikarenakan klasemen pertama itu bisa dibilang cukup jauh dengan perolehan poin 200 lebih dari seorang Miki Raikkonen ditambah kemenangannya lagi pada malam hari ini. Tentu ini akan menjadi juga absolute klasemen leader untuk jadi seorang Miki Raikkonen yang memimpin cukup jauh dan juga dari track recordnya di setiap race memiliki hasil finish yang very brilliant tentunya. Dan ini sekaligus menjadikan kemenangan sprint race kelima ya bagi Miki Raikkonen, jadi sudah ya bisa dibilang sangat-sangat amat solid lah untuk dirinya. Sudah hampir tidak tersentuh juga di klasemen, tapi tentunya kita masih ada 6 round lagi, jadi mungkin harapannya masih ada lah untuk semua rider bisa mendapatkan posisi teratas. Tapi tentunya dengan poin seperti ini Miki Raikkonen sudah cukup solid untuk berada di posisi terdepan klasemen. Dan tentu saja setelah ini kita akan masuk ke Park Ferme untuk berbincang-bincang sejenak dengan top 3 rider kita yang kita lihat tadi ada Rai Juliansyah, Raung dan juga Miki Raikkonen yang berhasil memenangkan race di hari ini untuk posisi 3-2-1. Mungkin yang jadi highlight adalah Rai ya yang harus kehilangan posisi keduanya setelah barusan terjatuh di final corner, betul sekali. Dan ya mungkin agak sedikit menyebalkan untuk dirinya, pastinya sangat feeling wah gatal banget tadi udah ada di posisi yang sama dengan posisi start lah seenggaknya, tapi harus terjatuh. Dan ya hari ini mungkin hari yang baik untuk Raung setelah kita tahu juga di beberapa hari sebelumnya agak banyak sekali kesulitan, terus juga harus melewati banyak rider lain dan harus terjatuh beberapa kali juga. Tapi nampaknya hari ini menjadi hari yang cukup smooth dan akhirnya berhasil finish di posisi kedua. Yes, benar sekali. Tentu juga kita juga menunggu tinggal seorang Raung itu sendiri, yang dimana yes Raung akan kita wawancarai setelah gimana pendapatnya akhirnya nih dapat kembali menyabet podium pada malam hari ini ya. Setelah di beberapa race-nya Raung telah mendapatkan very bad luck race dan kali ini Raung akhirnya buka puasa guys untuk mendapatkan podium pada hari ini. Langsung saja nih kita sudah berada di Park Ferme, langsung saja nomadil. Yes, ini dia top trader kita sekali lagi. Well, please welcome Rai Juliansyah, Raung dan juga Miki Raikkonen yang berhasil ada di top 3 untuk round 9 Agung Tata Mandiri Championship di Sprint Race M1 PlayStation. Kita langsung saja berbicara dengan Rai Juliansyah yang hari ini finish di posisi ketiga. Selamat malam Rai. Malam Om. Rai Juliansyah, hari ini nampaknya menjadi hari yang cukup roller coaster ya. Start dari posisi kedua harus terpental ke posisi keempat di awal-awal balapan. Bisa recover lagi ke posisi kedua, tapi sayangnya tadi harus terjatuh di final corner di pertengahan balapan. Mungkin bisa langsung diceritakan aja nih race hari ini yang pada akhirnya finish di posisi ketiga. Tadi sih start aku emang salah gitu. Kan ada tekniknya juga kalau start tuh. Cuman aku cepetan nurunin TCS jadinya spin Om. Nah situ coba recover lah. Overtake Om Fadli sama Bima, terus ngikutin Om Raung ya bisa, tapi maaf juga tadi kontak Om. Juga tadi crash di tikungan terakhir, tapi ya masih bisa ketiga aman Om. Oke ya, nicely done dari Rai hari ini, benar-benar
solid race meskipun ya tadi harus agak sedikit menyentuh aspal dulu dari badan dan juga motornya. Tapi it is still good race. Posisi ketiga yang sangat well deserved tentunya memberikan poin yang sangat berarti di klasemen. Congratulations Raju Lensah di sprint hari ini. Best of luck besok di main race. Semoga mendapatkan hasil yang lebih baik. Thank you Rai, selamat istirahat. Yo, amin Om, thank you Om. Oke, itu dia Rai Juliansyah di posisi ketiga mengamankan medali perunggu. Kita akan waduh, ada apa ini? Apakah kita diserang alien? Wah, tidak, apa ini? Itu masih belum tahu ya. Ada suara apakah ini? Nampaknya dari Raung nih yang tiba-tiba memunculkan serangan membingungkan. Kita tunggu dulu untuk kembalinya audio dan juga visual dari Raung yang harusnya akan kita wawancari di posisi kedua ya. Kita tunggu dulu saja untuk Om Raung ya. Apakah sedang mengalami sedikit problem? Cek Om, ada suara Om. Oke ada Om, tapi ini agak sedikit ini ya kayaknya feedback gua masuk tapi nggak apa-apa. Ya, Raung hari ini finish di posisi kedua dengan sangat luar biasa. Konsistensinya membuahkan hasil dan pada akhirnya setelah lama tidak menyentuh podium, kembali lagi nih Om, naik podium di posisi kedua. Gimana perasaannya Om? Nah ya Om, terima kasih Om. Untuk di seri JRS ini, saya sih nggak berharap banyak sih Om ya. Karena sebelumnya juga udah sempat latihan sama Bang Miki, kemudian juga sama Rejul. Tadi juga sempat latihan lagi kan. Jadi pas di situ saya lihat emang pace saya masih kalah sih sama Bang Miki sama Rejul juga. Jadi untuk hari ini bisa P3 sih udah alhamdulillah Om. P2 ya Om. Yes. Tapi saya P3 harusnya karena Rajul lihat race ya. Jadi saya dapat inilah durian untuk saya ngamanin P2 gitu. Gitu aja Om. Oke, Raung hari ini luar biasa sekali. Tentunya poin yang sangat berarti di klasemen, masih ada di posisi ketiga klasemen untuk sejauh ini. Tapi tentunya dengan perolehan poin kali ini menambahkan lagi puing-puing udara dan juga poin di klasemen dengan sangat luar biasa. Congratulations Om Raung hari ini finish posisi kedua. Semoga yang terbaik besok di main race dan tentunya kita sangat menunggu aksinya nanti. Selamat istirahat Om Raung dan terima kasih. Selamat untuk posisi keduanya. Iya, terima kasih Om. Oke, itu dia Raung dengan Aprilia yang berhasil menyabet silver medal untuk sprint race di Jerez kali ini. Dan sekarang kita langsung saja berpindah ke the man, the myth, the legend himself yang sudah banyak banget. Ini mah posisi pertamanya. Langsung saja please welcome Miki Raiko. Selamat malam Om Miki. Halo Om Ariel, selamat malam. Oke, Miki Raiko kita lihat tadi start udah bagus banget. Terus juga berhasil kabur ya dari traffic di belakang-belakangnya. Tidak tersentuh sama sekali bisa kita bilang sampai akhir balapan. Apa tidak bosan dapat angka 1 terus Om Miki? Mungkin bisa langsung cerita aja nih untuk race kali ini. Aduh, sebenarnya tiap balapan itu saya ke-trigger Om. Ke-trigger karena orang-orang makin kenceng. Jadi saya juga makin semangat nih latihan gitu kan. Dari Raiju, dari Bang Wahyu, sejak seri JRS ini di TA maupun di lobby online itu mereka kenceng gitu. Makanya akhir-akhir ini saya sering on MotoGP ya, beda sama sebelumnya karena orang-orang semakin sini makin gila juga. Cuman sayangnya Om Kevin kayaknya jarang latihan ya untuk seri JRS ini. Jadi dia ada di posisi berapa tadi? Kalau misalnya 5 deh. Jadi kurang latihan aja kayaknya buat M Kevin. Tapi kalau misalkan dari Bang Wahyu sama Rejul emang kita hampir tiap hari latihan jadi ke-trigger gitu Om. Jadi ke-trigger pengen nge-push lagi gitu. Dan harusnya tadi kalau misalkan Rejul nggak spin ya di start itu bakalan battle terus. Soalnya pace kita bertiga tuh nggak beda jauh Om. Cuma beda 0,100 dari kualifikasi juga cuma 0,100 kalau salah. Jadi akhir-akhir ini bakalan seru Om. Oke, itu dia Miki Raiko yang rivalitasnya tumbuh dengan sangat luar biasa. Dan ini benar-benar mencerminkan pembalap-pembalap kita yang benar-benar emang keren banget. Tapi hari ini kekerenan itu jatuh kepada Miki Raiko yang hari ini finish lagi di posisi pertama dan menjadikan win streak atau podium pertama di sprint race kelima kalinya. Well deserved Miki Raiko. Kembali lagi di P1 untuk sprint race. Best of luck besok untuk main race-nya di Jerez lagi tentunya dengan lap lebih banyak. Selamat istirahat untuk malam hari ini dan kembali lagi selamat untuk posisi pertamanya. Thank you Miki. Sama-sama Om Ariel, selamat malam. Oke, itu dia top 3 rider kita yang sudah sangat luar biasa menyelesaikan sprint race di kelas M1 PlayStation. Setelah ini kita tentunya akan berpindah ke kelas M1 PC, tapi kita lihat dulu untuk perolehan poin klasemen sementara di kelas M1 PlayStation yang harusnya Miki makin jauh nih memimpin di harusnya 208
285. Kita lihat tadi 273 kan, ini nambah 12 poin, berarti saya 285-an. Tapi ini dia untuk Pro Am Point klasemen sementara di kelas M1 PlayStation yang tentu saja Miki Raiko. Nah, bener kan, 285 poin di posisi terdepan dengan sangat luar biasa barusan di sprint race ya. Kevin yang hari ini ada di posisi kedua untuk klasemen setelah finish yang tidak cukup baik untuk sprint race, masih cukup oke ya, ada di posisi kedua dengan 201 poin. Ada Raung di posisi ketiga yang mendapatkan 185 poin in total setelah kemenangannya di posisi kedua barusan, dan Rajoasa di posisi keempat dengan 176 poin. Ada Fadli Ramadan dan juga Bima Wiratama di posisi kelima dan juga 6, serta Combat 55, Kikin dan juga Zidan Agustian 466 yang ada di posisi 7, 8 dan juga 9. Ya, mungkin saja kita akan melihat pertarungan lebih ketat lagi di kelas M1 PlayStation berikutnya, dan semoga saja ini untuk Combat 55, Kikin maupun Zidan Agustian bisa kembali lagi bergabung di pertarungan yang akan datang. Oke. Teman-teman sekalian sedang menyaksikan, kita akan berpindah ke kelas M1 PC saat lagi, tapi sebelum itu kita akan rehat dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana teman-teman semuanya, stay tune terus, kita akan kembali beberapa saat lagi.
Oke, kembali lagi bersama kami di akun Tanah Mandiri. Sorry banget tadi ada sedikit mistake ya. Jadi yes, sekarang kita kembali lagi untuk menyaksikan kelas selanjutnya. Yang mana kelas selanjutnya adalah M1 PC. Masih bersama saya Broris dan ada Om Ariel menjadi caster rekan saya, dan ada Om Fernandoli yang menjadi race direction dan juga cam direction pada malam hari ini. Dan ya, sebelum kita memulai kelas M1 PC pada malam hari ini, kami berterima kasih sekali kepada Agung Tahta Mandiri selaku menjadi sponsor utama kita, dan juga ada media partner kita yaitu ada MGP dan juga Indo Motor Racing. Saat lagi kita akan menyaksikan kelas M1 PC. Tapi sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu rider line up di kelas M1 PC. Itulah dia rider lineup kita di kelas M1 PC yang saat lagi akan membalap di sirkuit Todo Jerez Angel Nieto. Yang tentunya sudah kita lihat tadi di kelas M1 Precision, sangat-sangat banyak sekali intrik yang terjadi ya, terutama mungkin di turn 6 dan juga final corner yang banyak memakan korban bahkan dari kelas M2 kemarin. Dan saat lagi kita lihat untuk klasemen sementara di kelas M1 PC sejauh ini masih dipimpin oleh Andi Aus 94 dengan 240 poin in total. Di posisi kedua ada teammate satu factory-nya yaitu Tatego dengan 197 poin. Mengisi posisi ketiga ada Dipo Akbar dengan 151 poin. Aki 2X di posisi keempat dan juga KY di posisi kelima. Duo KTM yang entah kenapa baik di M1 PlayStation maupun di PC ini saling tandem di posisi 6 dan 7 untuk di PC kali ini yaitu Vandur dan juga Ozzy. Nabil Ashoki di posisi ke-8, ada Bagus Budiman untuk posisi 9 dan juga Germanos mengisi posisi ke-10. Kita berpindah dari posisi 11 dan juga sampai ke 16, yaitu ada Brook Gaming di posisi 11, ada Superfires untuk 12, di 13 dan juga 14 ada Rizky MP Serti Cambio dan juga Farel Firstian 40 serta Fauzi Hadi Bintaro mengisi posisi 15 sampai dengan 16 menutup klasemen kita di kelas M1 PC. Dan juga tentunya kita akan melihat untuk starting grid di Jerez setelah qualifying barusan, yang dimana Andi Aul akan start di posisi terdepan dengan fast lap di 1 menit 32,3 detik, disusul oleh Ozzy di posisi kedua dengan 133,1 dan juga Aki 2X di posisi ketiga dengan 133,4 mengisi row terdepan. Untuk row kedua di posisi 4 sampai 6 ada Fadlur, Nabil Ashoki dan juga KY dengan rentan waktu 133,6 sampai kenapa KW ada di posisi 6 ya, padahal dia 133,4 loh. Itu agaknya ketukar atau gimana timing lapnya, tapi kita nggak tahu. Pokoknya untuk starting posisinya seperti ini ya. Fador di posisi 4, Nabil di posisi kelima dan juga KW di posisi ke-6. Kita akan berpindah ke row berikutnya, yaitu di row ketiga saat lagi, yang harusnya ini di posisi 7 ada Brook Gaming ya. Ini mungkin yang kebalik adalah fast lapnya Nabil dan juga Kewa ya, tapi it is okay. Kita akan berlanjut saja untuk grid atau row berikutnya di posisi 7 sampai 9, dan kita tunggu dulu sejenak, kemungkinan ada sedikit mistake ya di starting grid, tapi it's okay. Dan ya meskipun ada mistake tentunya tidak berpengaruh kepada pole sitter kita, itu Andi Aul masih ada di posisi terdepan dengan gap yang cukup
luar biasa memukau ya. Ini mungkin udah hampir sedetik kayaknya ada di rentan 0,8 H untuk Andy Aul ke Ozzy yang fast lapnya di 133,1, sementara Andy Aul 132,3 di qualifying barusan yang mungkin teman-teman sempat nonton juga ya. Dan kita masih menunggu untuk row berikutnya di row ketiga. Ini harusnya ada Baruk Gaming, terus mungkin Bagus Budiman, dan juga ini siapa nih 18 gue lupa riding number. Saya tidak terlalu mengingat untuk racing number ya, karena memang sangat beragam sekali untuk ke-16 rider di kelas M1 PC. Oke, kita masih menunggu untuk berpindah ke row selanjutnya yang dimana ya tentunya kita akan membutuhkan ya untuk mengetahui starting grid dan juga hasil dari qualifying sebelumnya yang sudah kita saksikan di beberapa menit lalu, beberapa jam lalu, kayaknya udah dari jam 9 ya, berarti udah sejam setengah lalu lah kurang lebih untuk di kelas M1 PC. Tapi kayaknya baru sekitar sejam nih, karena biasanya M1 PC ini sprintnya baru di sekitar jam setengah 10-an. Dan ya kita tunggu dulu untuk berpindah ke row ke berapa nih? Row 3 ya, betul sekali. Bro Riz, gimana nih? Apakah di M1 PC ini ada nama-nama yang punya potensi lah seenggaknya, atau mungkin Tatego nih yang entah kemana? Yes, kita untuk melihat track record ya, sejauh ini yang tampil cukup stabil itu adalah di luar dari Andy Aul, kita akan menyebut sang legend kita nih, yaitu Aki 2X yang selalu hunting the loose dan sekarang dia start di posisi 3. Yang mana track record dari seorang Aki di race-race sebelumnya selalu tampil cukup performance yang cukup stabil berada di road terdepan, kecuali di Phillip Island kemarin di track hujan. Aki harus terjatuh di turn 1 setelah berhasil melewati dari seorang Andy Aul. Dan apa kita akan melihat kembali ini untuk starting gridnya. Nah, yes benar, sudah ditukar antara KY Fadlo dan Nabil Asyaki. Yang mana yes untuk KY dia akan start dari posisi keempat, yang dimana dia berada di awal row kedua. Dan itu dia sampai di posisi 6 ada Nabil Asyaki dan Fadur di posisi kelima. Betul sekali, nampaknya sudah terupdate ya untuk row kita di row kedua. Dan nah ini dia, kita akhirnya pindah guys ke row ketiga. Baruk Gaming mengisi posisi ketujuh dengan fast lap 134.142. Bagus Widiman mungkin akan start di posisi 8. Germanus posisi 9, ada Tatego di posisi 10. Dipo Akbar surprisingly mencetakkan waktu tapi start dari posisi 11. Mungkin juga ada sedikit mistake lagi, tapi it's okay, we have to go on. Dan juga Rizky MP dari posisi 12 mengisi row keempat. Ini dia untuk row 3 dan juga row 4 kita. Apakah Baruk Gaming punya potensi seperti kemarin ya di round ke-8 untuk di Phillip Island? Dia memiliki performance yang cukup oke, tapi sayang sekali ya harus menerima beberapa hal yang kurang mengenakan sehingga tidak finish di posisi yang optimal. Dan tentunya untuk pemilihan ban ada slick tires yang akan digunakan oleh semua rider di kelas M1 PC. Sama dengan M1 PlayStation sebelumnya, kita tidak menggunakan tire wear on dan juga untuk full consumption di off. Jadi semua rider bisa menggunakan compound terlunak yang bisa mereka pakai, tapi tentunya dengan pertimbangan panas ban ini masih akan berpengaruh meskipun tire wear-nya off, karena semakin lunak bannya pasti semakin cepat naik temperatur dari ban tersebut. Jadi kalau misalkan ada pakai dual soft bisa-bisa aja, tapi harus reconsider untuk tingginya suhu yang akan datang nanti, apalagi pas udah lewat corner yang cepat. Dan juga di hard braking ini pasti akan menaikkan temperatur di ban bagian tengah ya, karena seperti kita tahu untuk ban MotoGP ini biasanya terbagi ke 3 bagian, kiri kanan dan juga tengah, yang bisa kita bagi untuk tire wear maupun tire temperature. Yes, itu bisa disebut asimetri untuk tipe ban yang seperti itu, yang dimana tentu itu akan menjadi salah satu pertimbangan untuk para rider, terutama juga untuk Harris juga. Untungnya memiliki track cukup balance antara ke kiri, ke kanan maupun track lurusnya. Tidak seperti salah satu track yang dimana track tersebut menjadi sebuah kategori track terpendek, yaitu Sachsenring, yang dimana overall 90% tikungannya itu ke kiri, yang dimana di realnya itu mereka menggunakan asimetri yang bagian kiri itu jauh lebih keras. Tapi untuk di game kita sayang sekali belum ada yang seperti itu. Jadi ya semoga saja kedepannya nanti sudah ada ya. Jadi para rider tuh bisa menggunakan ban asimetri sesuai dengan track karakteristiknya. Ini track lebih dominan ke kiri kah atau dominan ke kanan kah? Tapi untungnya di Harris ini memiliki track yang dominance yang cukup stabil antara turn ke kiri dan turn ke kanannya, tidak terlalu berbanding sebelah, dan juga cukup bagus dikarenakan ini tipikal track yang
bisa dibilang ini 70% flowing dan sisanya adalah late ataupun hard braking zone. Yang mana itu cukup baik, salah satu di turn ke-13 dan juga turn 1 dan ke second corner. Dari turn 1 ke second corner itu memiliki ya teknik pengereman yang cukup tricky dikarenakan posisinya downhill dan menuju ke tikungan kedua langsung disambut ke tikungan ketiga. Itu juga membutuhkan kestabilan motor dan tentu grip ban ya itu sendiri. Maka dari itu kita akan lihat saja nanti ke depannya untuk kelas M1 PC akankah terjadi keseruan yang ya selalu terjadi seperti di round-round sebelumnya, karena entah mengapa kelas M1 PC ini selalu menampilkan sebuah hal-hal yang misterius yang susah kita prediksi. Bahkan dari race kemarin juga, dan seorang Ozzy yang sudah memimpin jalan balapan setelah dia memutuskan untuk tidak mengganti bannya terlebih dahulu, tetapi nampaknya seperti di platform kemarin strategi gamblingnya tersebut gagal. Akan tetapi karena dirinya berani mengambil long lap penalty, men-serve long lap penalty ya, dia masih berada di posisi ketiga dan Bergaming harus turun ke posisi keempat kalau nggak salah dikarenakan dia tidak men-serve long lap penalty, mendapatkan 3 second penalty. Itu cukup seru race kemarin itu. Yes, itu adalah flag to flag pertama kita ya untuk round 8 kemarin di Phillip Island. Tentunya membuahkan hasil yang di luar prediksi BMKG tentunya. Dan ya kita lihat aja nanti di race hari ini, sprint race lebih tepatnya akan seperti apa. Dan tadi sempat kita mention juga untuk Sassenring akan ada di kalender tahun ini, lebih tepatnya di round 13. Jadi kita tidak hanya akan menikmati dari ucapan tadi belaka, tapi nanti di round 13 kita akan menyaksikan ketangguhan rider-rider menaklukkan salah satu track tercepat, tapi juga bisa dibilang salah satu track yang tricky karena ini adalah anti-clockwise di section ring sana, terus banyak tikungan ke kiri. Track elevation juga menjadi salah satu kunci di sana karena cukup naik turun downhill. Tikungan-tikungannya juga sangat menguras ban, apalagi dengan goibnya simetrikal di MotoGP 23 dia pasti bakal cepet habis. Tapi kembali lagi itu adalah track tercepat, kalau nggak salah fast lap-nya bisa di 1.16 atau 1.15 gitu ya, kalau itu udah ngebut banget tuh. Tapi rata-rata di 1.16 kecil ya, kalau seingat gua kemarin di tahun kemarin pun di 2022 adalah 1.16 kecil. Jadi ya we'll see aja nanti karena masih agak jauh di round 13. Setelah ini pun kita masih ada Mugello, ada apa lagi nih, ada Sepang, Qatar, baru masuk ke Sachsenring. Gua agak nyotek dikit ya. Terus ada Silverstone dan juga tentunya ditutup oleh Valencia nanti di round terakhir. Jadi ya masih banyak sekali round-round yang akan datang. Dan Qatar seperti kita tahu tahun ini baru renovasi, tahun ini atau akhir tahun kemarin gue lupa, pokoknya renovasi, dan kemarin udah dipakai juga di F1 dengan kondisi yang sebenarnya masih berdebu-berdebu aja ya. Tetap aja Qatar pada umumnya di gurun pasir, jadi pasti banyak banget debu dan pasir. Ya semoga aja sudah lebih safe lah untuk nanti di MotoGP, terlepas adanya si curb piramida yang sangat menyiksa itu. Kalau nggak salah di Jerez juga di ini ya diaplikasikan, jadi sebenarnya itu katanya lebih optimal nih buat balap motor, tapi gue nggak ngerti juga kenapa curb itu ada lagi, padahal rider-rider ataupun pembalap in general tuh udah kayak apa ya, capek gitu. Ini kenapa curb muncul lagi, padahal dulu kayak udah aja gitu, nggak usah lagi, tapi muncul lagi rupanya. Yes, dan juga kalau kita berkaca di Mandalika kemarin itu nggak salah Zarco atau Martin, dia terjatuh karena tidak punya grip lagi, tidak punya stabilitas setelah menginjak curb piramid tersebut. Karena di Mandalika itu juga sudah ada juga piramid curb lebih tepatnya di bagian outside, kalau nggak salah mau masuk ke tikungan 15 ke 16 itu di outside-nya itu ada piramid curb-nya. Dan kalau nggak salah kemarin lihat di replay ketika free practice atau qualifying, Zarco atau Martin jelas dia motornya pramak, dia tidak bisa mengendalikan motornya lagi ketika nginjek motor curb-nya tersebut. Dia sudah hilang lost kendali, seakan-akan kayak tuh motor udah liar setelah nginjek curb tersebut. Jadi ya ini kalau kita berkaca di gamenya ini kita throwback ke GP22 ya, dimana curb tersebutlah benar-benar sama, yaitu piramid berkedok polisi tidur berkedok curb di situ bisa dibilang. Ini mana benar-benar bumpy-nya minta ampun, dan bukannya buat membantu nge-reduce speed kita tapi malah nerbangin motor kita. Jadi makin kencang motor kita tapi ridernya enggak, motornya doang yang bablas. Jadi ya itulah mungkin entah kenapa ya steward dan juga FIM dan juga keamanan MotoGP malah terinspirasi dari MotoGP 22 yang kayak wah ini piramid kayaknya bagus nih, ada lagi bikin motor mental dan nambah entertainment, kayaknya pada mikir begitu. Tapi nggak tahu juga sih apakah benar efektif atau enggak.
Cuman kalau dari perspektif safety gue nggak tahu juga sih, kalau misalkan crash kena itu kayaknya bakal sakit-sakit aja, minimal memar lah, karena ya tahu itu udah kayak polisi tidur di Indonesia ya, kadang suka tinggi, kadang ya pokoknya tidak sesuai standar lah, apalagi kalau udah di komplek-komplek itu kan biasanya bikin seenaknya aja ya, penting ada polisi tidur. Jadi terus beberapa minggu berikutnya udah hancur karena emang konstruksinya ya udahlah seadanya aja. Tapi ya kita akan lihat aja di Heres kali ini untuk sprint race akan seperti apa. Tentu kita sudah tidak sabar menunggu apakah kita ada koneksi lagi masalah ini di kelas PC kayak kemarin. PC juga nggak tahu kenapa ya, server PC ini ya begitu adanya, suka tiba-tiba adanya. Tapi ya nampak akan bergabung di sirkuit Heres Aldiato sprint race di kelas M1 PC. Silahkan Om. Yes, dan kita akan bisa lihat saja nampaknya juga Tatego bergabung di race pada malam hari ini, yaitu rekan saya dari Anda Aul, ini mana Andi Aul akan start dari posisi yang disusul oleh Ozzy dan juga Aki 2X. Dan here we go on Heres Grand Prix sprint race kelas M1 PC. Going to go and away we go is on the way. Good start dari seorang Andi Aul yang melesat begitu saja meninggalkan para rival-rivalnya di belakang sana. Aki going for the turn one, langsung mengambil output kedua, dan kalian bisa lihat KY lebih wide di sana membuat dia run to run off. Dan kita lihat Ozzy yang masih berposisi oh there you go, dari seorang Nabil Ashoki, connection problem is very dangerous, dan KY mendapatkan sebuah kejutan magical dari seorang Nabil Ashoki yang terlihat connection problem is gonna be danger. Dan kita akan melihat sebuah keputusan untuk graduation dan apakah lead position for Nabil Ashoki. Yes, it's a blue flag for Nabil Ashoki. Ya, sangat disayangkan sekali kembali di internet connection problem bagi Nabil yang nampaknya sudah memakan korban pertamanya di race kali ini di lap pertama. Bahkan untuk KY yang tadi pun kita lihat di turn pertama harus melebar dan nasib buruknya berangsur berlanjut dan harus terpental akibat kontaknya dengan Nabil Ashoki yang tiba-tiba ngeblink tadi ya, di kayaknya masih di awal-awal tikungan. Dan sekarang kita lihat Fadlur di posisi ke-6 serta Ozzy yang harus turun sangat jauh dari starting positionnya. Posisi harus ia korbankan dan berbeda jauh dengan Tatego yang nampaknya sudah naik ke posisi kelima. On cap sekarang bersama Fadlur, on board lebih tepatnya ada di ekor dari Tatego, semakin dekat, closing up sangat-sangat tipis sekali barusan, hampir tersentuh, dan ada sedikit sundulan dari Fadlur yang berusaha agresif mungkin untuk bisa melakukan overtake. Going on into the final corner mengakhiri lap pertama, akankah Fadlur bisa mengejar Tatego atau sudah Tatego kemenangan? Dan kita lihat this is Aki 2X, the man, the legend, the myth himself, sudah berhasil naik ke posisi terdepan, membawa Aprilianya di angka 1 untuk race sejauh ini. Well, this is it. Yang setelah kita melihat track record sebelumnya Aki dan membuat mistake kembali. Kepon Aki hampir saja membuat mistake sama di Phillip Island ketika melawan di seorang Adul, tapi nampaknya sini Aki masih bisa mempertahankan posisinya setelah di race sebelumnya mendapatkan pace yang kurang, pace cukup bagus, akan tetapi nasib yang kurang cukup baik. Tapi kita lihat saja pada malam hari ini Aki still leading race dan masih dibutuhkan dari seorang Andi Aul, dan menuju ke long straight going over third six. Siapa yang akan jauh lebih berani melakukan pengereman dan jauh lebih late? Nampaknya di sini Aki still can do it, tapi sayang sekali running wide dan membuat Aul on the inside line. Tapi Aki running from the outside defend his position on the first position. Aul nampaknya masih berusaha untuk mencari celah untuk mengovertake dari seorang the legend kita, yaitu Aki 2X. Sementara itu di sisi belakang Tatego sudah masih berada di posisi 5, mulai terlihat dalam tail cam dari RSGB dari Aki 2X, dan sekarang kita bisa on board dari seorang Andi Aul. Res mengakhiri sektor 3, masuk ke sektor terakhir di Heres. Akan ada 2 tikungan yang sangat-sangat cepat di depan mata. Langsung saja di tikungan pertama yang sangat-sangat cepat, lanjut lagi ke turn ke 12. Yes, itu dia sangat luar biasa sekali dari Aki 2X yang sekarang memimpin dengan cukup solid, melebar bagi Andi Aul di entry. Dan kita lihat ada di Akbar yang memanfaatkan celah tersebut, tapi nampaknya belum cukup cepat untuk bisa menantang langsung masuk di posisi kedua. Brook Gaming sementara itu juga ada di posisi yang sangat potensial untuk memasuki podium zone. Akankah ini menjadi redemption race setelah di Phillip Island kemarin tidak berakhir dengan cukup baik? Mungkin saja hari ini bisa menjadi podium pertamanya, tapi perlu kita lihat juga Tatego closing up untuk join the party di battle posisi 1 sampai posisi kelima. Akankah Aki finish di posisi pertama? Andi Aul yang mungkin juga masih sangat kuat untuk bisa mengejar, atau di bawah baris Andi Aul on the attack tapi masih bisa diblok going wide di tikungan yang sangat krusial sebelum main straight atau long straight di Heres. Kita lihat saja ini dia Aki still on the lead
0,2 detik di depan Andi Aul, sementara Dipo Akbar juga sedang mendapatkan sedikit slipstream untuk bisa mengejar. Kita lihat Brook Gaming sangat-sangat fokus sekali untuk mengejar ke top 3. Living legend on the Moto Esport Indonesia, Aki 2X still leading race setelah di Phillip Island sebelumnya membuat kesalahan, tapi kali ini Aki sudah mengintrospeksi diri dan memperbaiki kesalahannya, dan with Aki right now very calm down, tetap fokus untuk memberikan RSGP-nya. Pengendalian dan fokus luar biasa dari seorang Aki, walaupun terlihat dalam kamera terdapat pressure yang cukup tinggi dari seorang Andi Aul. Going for the Tatigo on the inside line, classy opening maneuver dari seorang Tatigo from the inside, tapi kalau bisa lihat Brook try to fight back, tapi kita akan lihat saja di tikung ke-15, Brook nampaknya try to be safe di sini dan tetap menjaga posisinya, dan Tatigo sudah berada di tempat. Nampaknya ini Tatigo melihat peluang setelah melihat rekan timnya terkalahkan dari The Living Legend yaitu Aki. Tatigo mulai membuild pace kembali untuk mengejar ketertinggalannya setelah dirinya tidak mengikuti qualifying, membuat tidak start di posisi ke-11 kalau tidak salah, dan kita kembali bersama Aki dan juga Andi Aul. Yes, ini sprint yang sangat ketat so far di posisi sampai 5 dengan jarak di bawah 1 detik antara 5 rider tersebut. Tapi kita lihat Ozzy di posisi ke-6 masih memegang fast lap di tangannya dan nampaknya sudah closing up juga, sudah ada di satu frame yang sama di tikungan barusan. Dan kita lihat ini dia masih bersama Aki2X yang masih juga menahan laju dari Andi Aul. Itu the back stretch, kita akan lihat akankah Andi Aul bisa mendapatkan momentumnya, tapi nampaknya late break dari Aki2X berhasil membuahkan hasil yang sangat positif, defending so solid di posisi terdepan. Masih di lap keempat, masih ada 2,5 lap lagi bisa kita bilang untuk Heres, dan juga untuk menunggu siapakah pemenang yang akan keluar di sprint race kali ini. Will it be Aki, Andi Aul, Dipo Akbar, Tatigo, Brook Gaming, or even Ozzy yang ada di posisi ke-6, karena semuanya di posisi yang sangat ketat, di traffic yang sangat ketat untuk pertempuran posisi pertama. Yes, there's gonna be a tight race for this sprint race di round ke-9, ya, di mana nampaknya ini Aki berhasil menghadang terus serangan dari seorang Andi Aul, dan going for the turn 13 Jorge Lorenzo Aul on the inside line, tapi nampaknya Aki sudah membaca hal tersebut dan memblok pas inside line, dan Aul juga harus melebar di final turn tersebut, dan going for the main straight. Aki akan memulai di lap ke-5 bersama dengan Aul berikan fastest lap pada malam hari ini, dan di sisi lain juga terlihat Tatigo mulai berdekat kepada seorang Dipo Akbar. Nampaknya di sini Aki, here we go, another mistake, again. Aki sayang sangat disayangkan sekali untuk suara Aki memimpin dalam balapan, tapi lagi dan lagi membuat kesalahan sama halnya di round sebelumnya di Phillip Island. Bad fortune lagi-lagi, absolute pain untuk Aki 2X. Lagi-lagi kesekian kalinya ia harus terpuruk akibat kesalahannya sendiri. Little mistake going until a big mistake untuk Aki 2X tidak bisa dimaafkan untuk race kali ini bagi dirinya sendiri. Dan akhirnya ya mau tidak mau turun ke posisi yang sangat jauh P6 dan memberikan 1,6 detik bahkan ke Ozzy, dan ini pastinya akan sangat menyebabkan Aki 2X pasti lagi marah-marah sekarang dan berusaha untuk memperbaiki pace-nya sendiri meskipun dia kalem-kalem. Tapi gue juga down. Ini sangat-sangat di luar prediksi BMKG di lap kelima. Tidak kita sangka-sangka banyak sekali yang harus crash, meskipun itu adalah Aki, meskipun itu adalah Tatigo, tentunya sangat berpengaruh untuk posisi yang ada. Sementara itu dengan jatuhnya dua rider tersebut, Dipo dan juga Brook Gaming berhasil mendapatkan posisi podium yang sangat-sangat oke. Dipo naik ke posisi kedua dan juga Brook Gaming naik posisi ketiga. Ada chance untuk Ozzy bisa naik ke posisi ketiga. Man, I think it's gonna be a late drama on this final lap, dan sayang sekali Aki terjatuh di turn kedua. Yes, setelah memimpin jalan balapan menghadang laju dari seorang Andi Aul, tapi Aki membuat mistake di turn kedua, dan kita melihat penantang baru dari seorang Andi Aul yaitu Dipo Akbar. Dan di sisi lain Ozzy berhasil melewati dari seorang Brook Gaming. Nampaknya Brook Gaming akan kesusahan untuk mencium podium pertamanya pada malam hari ini. Sementara ini Aul kembali leading the race setelah terjatuhnya Aki tadi di turn kedua. Di W tadi terlihat Aki tidak bisa mengendalikan RSGP-nya ketika memasuki entry turn kedua, membuat diri harus terjatuh. Sementara itu kita bersama dengan Dipo di belakang dari Andi Aul, yang kita bisa tahu sendiri bahwa Dipo memiliki sebuah
strategis yang terlalu wise choice bisa dibilang, dikarenakan dia akan selalu mementingkan untuk klasemen. Kita lihat saja apakah di sini melihat chance dekat kepada Andy Awal, akankah ia berusaha untuk attack atau mengamankan posisi kedua untuk mendapatkan poin di klasemen. Kita akan lihat saja, yang jelas tinggal beberapa tikungan lagi yang tersisa. 3 tikungan lagi dan sayang sekali Fadlur exit the race after the crash. Dan here we go, kita lihat nampak jadi Dipo trying to play safe di sini, tinggal mengikuti alur dari seorang Andy Aul. Dan here we go, two of the rider going for the final corner. Jorge Lorenzo corner. Aul berhasil memenangkan Grand Prix pada malam hari ini setelah tadi sempat menjadi clash dengan Akido X. This is Andy Aul going for the first and also Dipo on the second. Ozzy kembali mendapatkan podium pada malam hari ini. Yes, it is a race. That's what we call a race. Sangat-sangat luar biasa sekali. Top 6 bahkan bisa dibilang. Waduh, itu dia Nabil deh yang crash finish. Tapi ya, top 6 loh. Kita bayangin 6 rider dari awal sampai akhir lap, sampai terjatuh lah. Kita lihat tadi 2 rider harus terjatuh. Ini benar-benar memberikan performance yang luar biasa, maximum effort. Akido X dan Tatego harus memberikan posisi yang barusan sudah sangat baik dan turun ke posisi 5-6 di finishing. Dan ya, Andy Aul lagi-lagi ini kayaknya bener ya, strategi pressure-nya Andy Aul berjalan dengan sangat mulus. Akhirnya berhasil membuahkan posisi pertama juga dengan fast lap di 1 menit 33,2 detik. Dipo Akbar yang sangat konsisten menahan posisi ketiga, nampaknya di result ini berhasil finish di posisi kedua akibat konsistensinya dan juga jatuhnya Aki barusan ya. Ada Ozzy juga yang sama halnya dengan Dipo, berhasil naik ke posisi ketiga setelah tadi melewat overtaking Brook Gaming, yang juga ada sedikit chance untuk podium pertamanya, tapi sekarang harus tunduk dulu di posisi keempat. Sementara itu Akido X dan juga Tatego mau tidak mau finish di posisi 5 dan juga 6 karena harus terjatuh di lap kelima. Serta Bagus Budiman, Nabil Asyuki dan juga KY dan juga Fadlur ya, ada di posisi 7, 8, 9 dan juga Fadlur yang di posisi 10 tapi nggak ada di final result. Ya, terlihat tadi after the crash Fadlur langsung meninggalkan jalan balapan. Nampaknya terjadi rage quit dari seorang Fadlur dan yes, itulah ya. Dan kita juga melihat tadi pertarungannya sangat disayangkan untuk seorang Aki memimpin jalan balapan, berusaha untuk mengalahkan dominasi dari seorang Andy Aul. Akan tetapi lagi dan lagi mistake yang dilakukan orang Aki benar-benar merugikan diri, yang very brutal and also fatal tentunya untuk seorang Aki yang hampir saja mendapatkan kemenangan ya, bukan podium tapi kemenangan perdananya harus ditunda dulu nampaknya untuk pada malam hari ini, yang membuat Andy Aul kembali memenangkan race pada malam hari ini, disusul oleh Dipo Akbar. And this is the first time for Dipo berada di podium dengan Ducatinya. Setelah di beberapa round sebelumnya Dipo menggunakan motor Yamaha, akan tetapi setelah beberapa diskusi dari pihak Dipo maupun dari pihak Race Direction, Dipo menggunakan motor Grace ini dan diizinkan oleh Race Direction, dan ini akan menjadi perdananya dengan Ducati yang berada di atas podium di sprint race pada malam hari ini. Sesaat lagi kita akan berpindah ke platform tentunya untuk menanya-nanyakan nih, terutama untuk seorang Andy Aul nih, setelah mendapatkan pressure yang cukup tinggi dari seorang Aki, tapi yes, untuk resultnya Aul still winning the race setelah terjatuh ya Aki di turn kedua. Dipo mengamankan posisi kedua dan ada Ozzy yang setelah tadi sempat di awal sempat di P6 memantau dan kali ini dia berada di posisi ketiga, yang tentu saja kita menanyakan sesaat lagi. Dan nampaknya kita mulai kehilangan satu pembalap kita lagi, nampaknya itulah Dipo, tapi kita sudah berhubung kembali. Yes, kita sudah terhubung kembali dan tentu saja kita sesaat lagi kita akan berpindah ke platformnya tentunya untuk menanyakan sama question tentu ya untuk mereka bertiga dan pendapat mereka tentang race malam hari ini di sprint race yang cukup sengit sekali. Dari posisi pertama sampai P6 itu benar-benar sangat ketat. Dan di posisi awal race tadi, Aul memiliki start yang sangat baik, akan tetapi pengejaran Aki berhasil melewatinya, tetapi ditutup oleh kesalahan dari Aki itu sendiri. Dan apalagi kita sudah terhubung dengan ketiga pembalap kita. Sesaat lagi kita akan berpindah ke Park Ferme, dan here we go, we going for the Park Ferme. Yang dimana ada 3 pemenang di race malam hari ini. Mana posisi pertama ada Andy Aul, di second ada seorang Dipo Akbar, on the third ada seorang Ozzy. Langsung saja kita masuk ke Park Ferme, sirkuit dari Jerez Angel Nito
di kelas M1 PC. Dan nampaknya kita mulai kehilangan Dipo Akbar nampaknya, dan membuat ini kalau bisa lihat nih jadi kepotong. Tapi beris oke, kita akan langsung saja memulai untuk perform, atau kita tunggu dulu dari seorang Dipo Akbar, takutnya nanti ketika Ozzy sudah selesai kita interview tapi Dipo Akbar masih belum muncul juga. Jadi kita sambil menunggu dari seorang Dipo Akbar supaya kita bisa memulai performnya pada malam hari ini, supaya bisa menanyakan some question tentunya, yang tentu ini sudah greget sebenarnya mau ditanyakan. Iya, dan ya tentunya ini menjadi hal yang sangat luar biasa ya. Mungkin sprint race paling sengit sejauh ini, dan yang menjadi highlight untuk gue pribadi adalah strateginya Andi Aul ya. Kayaknya tadi tuh sebenarnya Andi punya chance untuk langsung overtake tapi ditahan-tahan gitu. Ini akhirnya ya. Tapi ya langsung saja Bros, ini dia performa kita. Yes, kita langsung aja ke performa dan kita akan langsung memulai interview kita pada malam hari ini dengan sang posisi ketiga kita, yaitu ada Ozzy. Selamat malam Ozzy. Selamat malam Boris, Rexel, dan Fernando. Congratulations Ozzy, podium lagi nih untuk kesekian kalinya di P ketiga. Gimana race malam hari ini setelah tadi nampaknya di start tadi kurang cukup bagus dari P3, sempat ke P6, tapi nampaknya strateginya cukup terlihat dari camp kita ini lumayan work ya, bisa dibilang menahan posisi, stay on the pace, dan melewati Bro Gaming, podium lagi. Gimana race malam hari ini? Race sprint malam ini sebenarnya apa ya dibilangnya, cukup susah untuk saya ya, karena saya tadi tidak latihan karena habisnya sempat blue screen setelah KP. Waduh. Jadi apa ya, nggak ada pace lah sebenarnya untuk sprint kali ini. Di awal-awal lap juga sempat turun beberapa posisi, hampir jatuh juga beberapa kali sih. Tapi saya tetap konsisten di P6. Banyak rider yang mistake, ada yang jatuh, ada dua yang jatuh, Taigo sama Aki. Terus saya overtake Padlur dan Beruk Gaming, jadi saya bisa mendapatkan podium untuk sprint ini. Ya sangat menyenangkan sih untuk podium malam ini. Mungkin itu aja sih untuk komen malam ini. Luar biasa. Itu dia performance dari seorang Ozzy yang berhasil mendapatkan posisi 3 pada malam hari ini. Semoga saya di main race nanti besok bisa dapat hasil yang jauh lebih baik lagi Ozzy. Congratulations Ozzy, dan thank you Ozzy. Thank you. Oke, itu dia dari seorang Ozzy, Red Bull KTM Factor Racing yang berada di posisi ketiga. Langsung saja waktu itu kita akan berpindah ke posisi kedua yang finally dengan Ducati barunya bisa mendapatkan podium kedua pada malam hari ini. Selamat malam Om Dipo. Malam Bro Riz. Yes, gimana Dipo race pada malam hari ini? Terlihat seperti biasa strategi wise choice, menahan pace-nya, menstabilkan pace-nya, nampaknya working pada malam hari ini. Gimana race malam hari ini pendapat Om Dipo? Ya, pertama-tama ini kesempatan yang sangat bagus ya, maksudnya tidak terlalu banyak pressure coming to this day. Dan beberapa hari yang lalu juga udah stop main yang kategori GP dan fokus ke Moto E. Seperti bisa dilihat tadi waktu kualifikasi, banyak kesalahan, dan maaf banget Bro Andi tadi harus terkena traffic. Aduh, itu anyways kita lupakan saja yang itu. Oke. Ya untuk race ini podium yang spesial pastinya untuk Gresini Racing, untuk pertama kalinya bisa podium, dan seperti di race kemarin di Phillip Island masih kurang maksimal, masih belum bisa menunjukkan potensi saya yang sebenarnya, dan hari ini alhamdulillah bisa naik ke atas podium dan hampir battle tadi sama Bro Andi kalau misalnya race direction yang ngasih satu lap lagi. Tadi kayaknya bakal seru, bakalan ada Lorenzo Marquez sama Rossi Gibernau di last corner ya, cuman tadi nggak terlalu dekat. Jadi mungkin besok ya Bro Aul ya, nanti kita setting besok jauh-jauh. Nanti kita ini battle. But anyways, very happy today. Sayang banget besok gak bisa race karena harus travel balik ke Singapura, tapi
nggak apa-apa, we try next race, dan ya hopefully setelah Rising Star bisa fokus lagi ke championship ini dan finish di posisi yang terbaik. Itu sih. Terima kasih. Oke, that is a true potential for this day with his new Ducati bike dari seorang Dipo Akbar. Congratulations Om Dipo, tapi sayang sekali nih besok gak bisa ikutan race yang seharusnya mungkin bisa menantang Andi Aul untuk esok hari. Tapi ya, good luck for Dipo and also good luck for your new Rising Star with your grace ini. And I hope you get a good result tentu ya di Rising Star nanti. Congratulations Om Dipo, dan see you di next round berarti Om Dipo. Thank you guys, cheers bros. Yes, itu dia dari seorang Dipo Akbar yang menempati posisi kedua pada malam hari ini. Dan langsung aja nih kita ke main event ya, bintang utama kita yang memenangkan race malam hari ini dan sempat membuat highlight yang cukup biasa dengan living legend kita yaitu Aki, yaitu Andi Aul. Selamat malam nih Om Andi. Malam. Oke, gimana Andi? Ini langsung to the point aja nih. Awal balapan startnya kencang bagus, akan tetapi kena kejar sama Om Aki dan sempat battle berkali-kali. Apakah memang sengaja nunggu momen-momen tertentu dan akhirnya Aki mistake dengan sendiri? Apakah itu memang strategi memberikan pressure ke Aki atau memang kesusahan yang lewat Aki? Waduh, bisa dibilang tidak disengaja sih Om tadi itu bertahan lama-lama di belakang Om Aki tadi. Emang tidak sesuai ekspektasi sih, karena lihat tadi di kualifikasi waktunya cukup lumayan jauh ya, 1 detik dari start 2. Jadi tadi tuh sebelum start pede sih bisa kayaknya bisa kabur lagi nih, karena saya lihat dari hasil kuali tadi jaraknya emang udah jauh banget gitu. Tapi ternyata pace kita semua mirip-mirip Om tadi, 1.332, bahkan Om Aki juga tadi 1.332 aja kalau nggak salah itu. Beda tipis banget itu. Terus bisa dibilang tidak disengaja di belakang Om Aki, karena udah berusaha juga tadi overtake Om Aki, tapi terlalu setiap masuk tikungan itu Om Aki selalu late break, jadi nggak berani lebih dari itu, dari seharusnya. Kalau lebih late break dari Om Aki pasti saya udah melebar lebih jauh lagi dari Om Aki. Bahkan tadi di tikungan 2 juga sering Om Aki melebar, saya juga ikut, jadi karena ikutin racing line-nya dia. Jadi pas ngelihat Om Aki jatuh, waduh. Sayang banget. Padahal saya kewalahan juga tadi di situ. Bukan sengaja tadi. Terus berarti memang kewalahan ya. Iya. Padahal ekspektasinya harusnya bisa kabur lagi sih, tapi ternyata ada pressure Om dari Om Aki. Bahkan dari Dipo juga tadi di 2 lap terakhir itu, waduh. Tambah mendekat lagi. Takutnya di tikungan terakhir itu kata Om Dipo tadi bisa Rossi Gibernau sama Marquez Lorenzo tadi. Iya. Makanya tadi di tikungan terakhir itu berusaha late break, jadi nggak ada kontak atau usaha Dipo tadi overtake di tikungan terakhir itu sih Om. Yes, luar biasa. Nampaknya kali ini Aul mendapatkan sebuah pressure dari 2 rider nih, dari Aki dan juga Dipo. Tapi still gonna be a winner for this race on this tonight di round ke-9 Agung Tata Mandiri Championship. See you tomorrow Andi Aul. Moga saya di main race nanti mendapatkan hasil yang sama dan bisa memperkuat klasemen tentu ya di kelas BC. Congratulations Aul dan thank you Aul. Thank you. Itu dia untuk ketiga pemenang kita, yaitu ada Andi Aul yang memenangkan race pada malam hari ini, dan ada Dipo di second position, dan ada Ozzy di posisi dia. Lihat nampaknya memang performa hari ini kita bisa dibilang Aki menjadi highlight yang cukup tinggi dikarenakan berhasil membuat seorang Aul terkena pressure yang cukup tinggi ya, dan itu keluar dari seorang Aul itu sendiri, yang dimana Aki ketika leading the race dia memang benar-benar defensif sekali, terlihat dari kata Aul juga, dimana Aki selalu late break, yang tentu itu menjadi strategi yang khusus juga. Ketika di depan itu late break, otomatis yang di belakang tidak bisa lebih late break lagi, dikarenakan kalau late break lagi
Ya seperti kata Aul tadi, dia akan bablas dan kehilangan pace-nya tentunya. Tapi yang jelas, this is gonna be a very interesting race dan also is very entertaining for us for this race yang benar-benar luar biasa banget. Luar biasa ya, kenapa? Dikatakan kalian bisa lihat aja tadi 1 sampai 6 itu mepet-mepetan, bahkan kata Aul juga pace-nya tuh saling mirip-mirip, saling kenceng-kenceng. Jadi ini benar-benar sengit race malam hari ini. Tapi sayang sekali 2 orang pada malam hari ini terjatuh yang berada di fronter, yaitu ada Aki itu sendiri setelah leading the race dan tertangkap kamera lagi jatuhnya. Benar-benar terhighlight sekali. Dan juga seorang Tatigo tadi yang terjatuh di turn ke-9, dia terjatuh dan yes, kehilangan posisi setelah tadi Tatigo terlihat dari kamera mengejar, akan tetapi dirinya harus terjatuh. Ya mungkin ini menjadi salah satu race terpanas ya, baik dari kelas M2 sampai ke M1 kali ini. Mungkin yang jadi salah satu faktor adalah track ini adalah track yang paling dihafal karena sudah umurnya juga udah lama banget ya track satu ini. Bisa dibilang salah satu track legendaris lah di kalender MotoGP dari tahun-tahun dulu sampai tahun sekarang ini. Jadi ya udah nggak asing kalau misalkan rider-rider punya potensi yang lebih besar lagi di track satu ini. Mungkin juga nanti akan sama halnya dengan track-track yang akan datang di round-round berikutnya, karena tergolong track yang udah lama juga nih ada di kalender MotoGP dari tahun-tahun sebelumnya sampai ke 2023 kali ini. Dan ya ini sangat-sangat luar biasa sekali balapan barusan. Sprint race yang benar-benar berasa euforia sprintnya, sama juga dengan apa yang terjadi di MotoGP betulan. Tadi gue sempat nonton sprint race di Thailand ya, tapi setahu gue masih Jorge Martin yang kembali lagi akhirnya ke posisi pertama setelah kemarin rungkat di Phillip Island. Tapi ya mungkin menjadi redemption yang cukup oke barusan di Thailand. Dan katanya Marquez juga punya performance yang luar biasa, finishing di posisi keempat, memberikan ini kayaknya sweet goodbye lah bersama Repsol Honda. Dan nanti juga katanya dia sudah dikasih izin buat langsung Valencia test bersama Ducati. Jadi kayaknya Honda juga udah move on aja gitu dengan nanti udah nyiapin juga ke rider berikutnya yang dikandang-kandang katanya akan menjadi Mamang Fabio, bukan Quartararo tapi Digian dan Tonio, atau nggak tahu di Liga Merah apakah masih ada chance atau enggak. Tapi ya terlepas dari itu, kita akan lihat dulu untuk perolehan poin klasemen sementara di kelas M1 PC. Silakan Bro Aris. Yes, ini mana Andi Aul kembali memperkuat klasemennya dengan mendapatkan posisi pertama dengan perolehan poin 252 poin setelah kemenangan sprint race pada malam hari ini, disusul oleh Tatigo yang sayang sekali terjatuh dengan poin 201 poin, dan Dipo Akbar going to the second place for this night di posisi ketiga klasemen dengan perolehan poin 160 poin. Aki berada di klasemen keempat, KW di posisi kelima, Vadur yang meninggalkan race pada malam hari ini berada di klasemen keenam, Uzi mendapatkan podium pada malam hari di posisi ketiga berada di klasemen ketujuh, Nabil Ashoki berada di klasemen ke-8, Bagus Budiman di klasemen ke-9, Germanos di klasemen ke-10. Dan selanjutnya kita akan melihat untuk klasemen 11 yang mana pakai terlihat masih Buru Gaming menahan di posisi 11 klasemen dengan perolehan 57 poin, dan ada Super Fight di klasemen ke-12 dan Rizky MP dan Nikam Jo berada di 13 dan 14, Farul Christian dan juga Fauzan Tipidoro berada di klasemen 15 dan 16. Dan yes, itu dia untuk klasemen after sprint race di round ke-9 M1 PC, yang dimana esok hari kita akan menyaksikan the main event untuk di dua kelas, yaitu M1 PC dan juga M1 PlayStation. Yang dimana seperti biasa kita akan buka terlebih dahulu di kelas M1 PlayStation, yang mana kita akan memulai race tersebut di jam 9 waktu Indonesia Barat. Maka dari itu buat kalian silakan di notice time-nya supaya kalian tidak ketinggalan ketika race tersebut sudah mulai. Dan juga ini menjadi penutup untuk sprint race pada malam hari ini di round ke-9, yang mana kami berterima kasih sekali kepada sponsor utama kita, yaitu ada Agon Tata Mandiri yang membuat event kita menjadi Agon Tata Mandiri Championship, dan ada media partner kita, ada Indo Motor Racing dan juga MGPI. Dan juga thank you banget kepada kalian semua yang telah menonton sampai detik akhir ini, dan juga thank you Om Ariel menjadi partner caster Brodis pada malam hari ini, dan juga ada Om Fernandoli yang mengatur race pada malam hari dan mengatur live also menjadi operator pada malam hari ini. Maka dari itu buat kalian jangan lupa di subscribe, di follow sosial media kami di Facebook, Instagram, dan TikTok Moto Esport Indonesia. Dan yes, see you di next race tomorrow di round ke-9 main race Agung Tata Mandiri Championship.